Di tanah Arab kuno, di antara gurun yang luas dan lembah yang subur, berdiri sebuah kerajaan megah bernama Saba. Negeri ini terkenal karena kekayaan yang melimpah, perdagangan yang ramai, dan istana yang menjulang indah bagaikan mutiara di tengah padang pasir. Dan di puncak segala kemegahan itu, berdirilah sosok yang begitu memesona, penuh wibawa, dan dikelilingi misteri Ratu Balkis. Balkis bukanlah ratu biasa. Sejak lahir, kisah tentang dirinya selalu dibumbui dengan legenda. Sebagian orang percaya bahwa ia keturunan bangsawan agung yang mewarisi tahta Saba, tetapi sebagian lain berbisik bahwa darah jin mengalir dalam dirinya. Konon ibunya berasal dari kalangan makhluk gaib, menjadikan Balkis sebagai setengah jin yang memiliki daya tarik memikat sekaligus kekuatan tak terjelaskan. Keindahan wajahnya dikenal hingga ke negeri-negeri jauh. Mata yang tajam bagai bintang malam, rambut panjang legam berkilau, serta senyum yang mampu meluluhkan hati para musafir. Namun lebih dari kecantikannya, Balkis memiliki kecerdasan politik yang sulit ditandingi. Ia memimpin sidang dengan ketegasan, mendengar dengan penuh perhatian, dan mengambil keputusan dengan hati-hati. Tidak heran jika rakyat Saba tunduk padanya dengan penuh hormat. Namun, di balik keanggunannya, Balkis menyimpan keraguan dalam hatinya. Sejak kecil, ia mendengar desas-desus bahwa dirinya bukan manusia sepenuhnya. Kadang ia bertanya pada cermin, siapakah aku sebenarnya? Benarkah aku anak manusia? Atau hanya jelmaan makhluk gaib yang menyamar di dunia fana? Pertanyaan itu terus menghantui batinnya meski ia berusaha mengabaikannya dengan sibuk mengurus kerajaan. Di sisi lain dunia, berdirilah seorang raja yang berbeda dari penguasa manapun. Dialah Nabi Sulaiman bin Daud, seorang pemimpin yang bukan hanya diberi kerajaan besar, tetapi juga ilmu, mukjizat, dan kebijaksanaan langsung dari Allah. Ia mampu berbicara dengan hewan, memahami bahasa angin, bahkan memimpin jin di bawah komandonya. Kerajaannya membentang luas, dari negeri Syam hingga daerah-daerah tak dikenal. Istana Sulaiman bukan hanya megah karena arsitektur, tetapi karena keberkahan yang turun padanya. Singgasananya dikelilingi para menteri manusia, jin, dan burung. Tidak ada kekuasaan yang sebanding dengannya, sebab segala sesuatu tunduk pada perintah Allah melalui dirinya. Namun, meski kekuasaannya luar biasa, Sulaiman tidak sombong. Ia selalu mengingatkan dirinya dan rakyatnya, "Ini semua karunia Tuhanku. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Kalimat itu senantiasa terucap dari lisannya, menegaskan bahwa kebesaran sejati hanya milik Allah. Dua tokoh inilah yang kelak akan bertemu dalam sebuah peristiwa besar, yang bukan hanya menguji kekuasaan dan kebijaksanaan, tetapi juga menyentuh inti dari keimanan dan jati diri. Sementara itu, kerajaan Sabah hidup dalam kemakmuran. Sawah terbentang hijau, air mengalir dari bendungan megah, pasar ramai dengan pedagang dari berbagai negeri. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Sulaiman kelak mengirim pesan kepada Balkis, yaitu penyembahan matahari. Setiap pagi, ketika mentari terbit dari ufuk timur, rakyat Saba berkumpul di pelataran istana. Mereka menundukkan kepala, mengangkat tangan, dan memuja sinar matahari sebagai dewa kehidupan. Balkis pun turut hadir, meski di dalam hatinya ia menyimpan pertanyaan. Apakah cahaya ini benar-benar Tuhan, ataukah hanya ciptaan yang diberi kuasa sementara? Pertanyaan itu membuat Balkis berbeda dari rakyatnya. Ia memang mengikuti ritual sebagai simbol kepemimpinan, tetapi batinnya tidak sepenuhnya tunduk. Dalam kesepian malam, ia sering menatap langit penuh bintang dan bertanya dalam hati, apakah ada Tuhan yang lebih besar dari cahaya mentari? Tuhan yang tidak pernah tenggelam, tidak pernah redup. Demikianlah awal kisah dua tokoh besar. Seorang ratu penuh teka-teki dan seorang nabi penuh kebijaksanaan. Jalan keduanya masih terpisah jauh, namun takdir telah menuliskan pertemuan yang akan mengubah sejarah. Dan semua itu akan dimulai dengan seekor burung kecil bernama Hudud. Di istana Nabi Sulaiman, suasana selalu hidup dengan suara berbagai makhluk. Burung-burung beterbangan, jin lalu lalang melaksanakan perintah, dan para manusia sibuk mengatur pemerintahan. Tidak ada satupun yang berani membantah, sebab semua tahu bahwa pemimpin mereka bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang nabi pilihan Allah. Suatu hari,
Nabi Sulaiman melakukan pemeriksaan rutin terhadap barisan pasukan burung. Ia dikenal sebagai pemimpin yang teliti, tidak hanya memperhatikan manusia dan jin, tetapi juga hewan-hewan kecil yang menjadi bagian dari kerajaannya. Barisan burung-burung terbentang di udara, membentuk formasi rapi sesuai jenis dan tugas mereka. Namun, mata tajam Sulaiman mendapati ada satu yang hilang. "Di manakah Hudhud?" tanya Sulaiman dengan suara yang menggema. Para burung saling menoleh, mencari-cari sosok kecil yang biasanya lincah di barisan. Hudhud, burung mungil berbulu coklat dengan jambul unik di kepalanya, dikenal sebagai mata-mata ulung. Ia sering ditugaskan menjelajah jauh, mencari informasi penting, dan kembali dengan kabar berharga. Kehilangan Hudhud pada saat pemeriksaan membuat Sulaiman tampak murka. Dengan tegas ia berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Demi Allah, jika ia tidak punya alasan yang benar, aku akan menghukumnya dengan keras." Kata-kata itu membuat suasana hening. Semua makhluk di sekitar terdiam, menyadari bahwa ucapan seorang nabi adalah serius. Tidak ada yang berani bersuara, hingga akhirnya sayap kecil terdengar mengepak mendekat. Hudhud muncul dengan wajah cemas, namun matanya berkilau penuh semangat. "Ampunilah hamba, wahai Nabi Allah," ucap Hudhud sambil menunduk hormat. "Aku tidak membangkang. Aku pergi membawa berita besar yang akan membuatmu takjub." Sulaiman menatapnya tajam. "Katakan, Hudhud, apa yang kau temukan hingga kau berani meninggalkan barisan?" Hudhud menghela napas, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku menemukan sebuah kerajaan jauh di negeri Yaman bernama Sabah. Negeri itu begitu megah, subur, dan makmur. Mereka dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Ia adalah perempuan cantik, cerdas, dan berkuasa. Namun, wahai Nabi Allah, mereka semua, termasuk sang ratu, menyembah matahari." Mendengar itu, Sulaiman terdiam sejenak. Kata-kata Hudhud bukanlah hal sepele. Ia adalah nabi yang hatinya selalu berpihak pada kebenaran. Bagaimana mungkin sebuah negeri besar, dengan pemimpin cerdas, masih tersesat dalam penyembahan makhluk? "Apakah benar apa yang kau katakan?" tanya Sulaiman dengan nada serius. "Benar adanya," jawab Hudhud mantap. "Aku melihat dengan mataku sendiri. Setiap pagi, mereka berlutut kepada matahari yang terbit. Mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan segala cahaya. Aku pun melihat istana mereka. Megah, penuh harta, namun dihiasi kesesatan. Para jin dan manusia di sekitar berbisik-bisik. Nama Ratu Balqis memang sudah lama terdengar, namun baru kali ini ada yang membawa laporan pasti tentang penyembahan matahari di kerajaannya." Sulaiman menunduk sejenak, berdoa dalam hati, lalu berkata, "Baiklah, Hudhud, jika kabar ini benar, maka engkau telah membawa berita besar. Aku akan mengujimu. Bawalah suratku kepada Ratu Balqis. Sampaikan padanya dengan penuh kehormatan. Jangan sampai ia mengira kita datang untuk merendahkannya, tetapi untuk menyeru pada kebenaran." Hudhud mengangguk dengan sayap bergetar. Ia merasa bangga mendapat tugas langsung dari seorang nabi. Dengan paruhnya, ia menggenggam surat yang telah ditulis Sulaiman. Surat itu sederhana, tetapi isinya penuh wibawa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Sulaiman kepada Ratu Balqis, "Janganlah engkau meninggi terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan tunduk." Hudhud terbang jauh menembus angin gurun. Ia melintasi bukit, lembah, dan padang pasir yang luas. Sayap kecilnya berusaha kuat membawa pesan yang kelak akan mengguncang singgasana megah di Sabah. Di sisi lain, di istana Balqis, suasana begitu tenang. Ratu duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat. Tiba-tiba seekor burung kecil hinggap di pelataran. Para penjaga hendak menghalaunya, namun Hudhud dengan gesit masuk dan menjatuhkan surat di hadapan sang ratu. Balqis terkejut. Ia memandang surat itu dengan alis terangkat. "Apa ini? Surat dari siapa yang berani menembus penjagaanku?" tanyanya. Seorang pelayan mengambil surat itu dan menyerahkannya. Balqis membuka gulungan dengan hati-hati. Saat membaca isinya, wajahnya berubah serius. Tidak ada kata-kata bertel-tele, hanya kalimat sederhana namun penuh kekuatan. "Ini dari Sulaiman," gumamnya lirih, "dan isinya, memintaku datang dengan tunduk." Para penasehat mulai gaduh. Sebagian tertawa mengejek. Siapakah Sulaiman itu?
Apakah ia hanya raja dari negeri seberang yang ingin menguji kekuatan kita? Namun sebagian lain diam, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari nada surat itu. Ada wibawa yang sulit dijelaskan. Balkis menatap keluar jendela. Matahari sore mulai condong ke barat. Ia mengingat ritual yang sebentar lagi akan dilakukan rakyatnya. Namun di dalam hatinya, sebuah kegelisahan muncul. Siapa sebenarnya Sulaiman ini? Dari mana datangnya keberanian menulis surat seperti ini kepadaku? Ia merasakan ada tantangan baru, bukan sekadar ancaman perang, tetapi semacam undangan untuk menemukan kebenaran. Hatinya berdebar. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil setelah ini bukan hanya menyangkut dirinya, tetapi seluruh rakyat Sabah. Hudud kembali ke kerajaan Sulaiman dengan cepat. Ia melapor dengan penuh kebanggaan, "Wahai Nabi Allah, suratmu telah kutitipkan." Balkis telah membacanya. Kini kita menunggu bagaimana ia akan menjawab. Sulaiman tersenyum tipis. Baiklah, kini kita akan melihat bagaimana seorang ratu besar menanggapi kebenaran. Semua ini bukan soal aku atau dia, melainkan tentang siapa yang pantas disembah. Allah atau matahari ciptaannya. Dan sejak saat itu, roda takdir mulai berputar. Dua kerajaan besar, dua pemimpin dengan wibawa luar biasa, sedang menuju pertemuan yang akan mengguncang sejarah. Istana Sabah bergetar dalam ketegangan. Surat dari Nabi Sulaiman masih tergenggam di tangan Ratu Balkis. Kata-kata singkat itu seolah mengunci hatinya dalam kebingungan yang mendalam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Sulaiman kepada Balkis, "Janganlah engkau meninggi terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan tunduk." Kalimat sederhana, namun nadanya penuh wibawa. Tidak ada pujian, tidak ada peringatan panjang, hanya seruan yang menuntut kepatuhan. Balkis menghela nafas panjang. Ia duduk di singgasananya yang berlapis emas, sementara para penasehat berdiri melingkar menunggu keputusannya. Raut wajahnya serius, mata indahnya menatap kosong ke arah permadani istana, seolah sedang menimbang antara harga diri dan masa depan kerajaannya. "Wahai para penasehatku," suara Balkis bergetar namun penuh wibawa. "Telah datang kepadaku surat dari seorang raja besar, surat yang tidak bisa dianggap remeh." Para penasehat saling berpandangan. Salah seorang yang berwatak keras segera angkat bicara. "Ratu, izinkan hamba berbicara terus terang. Siapakah Sulaiman itu hingga berani menantang kita? Sabah adalah kerajaan kaya raya. Tentara kita ribuan, kuda perang kita tak terhitung, dan harta kita memenuhi lumbung. Jika ia ingin perang, maka peranglah jawaban kita." Sorakan setuju terdengar dari sebagian penasehat. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada kekuatan militer dan harga diri bangsa. Namun penasehat yang lebih tua, berambut putih dan berwajah bijak, mengangkat tangannya. "Wahai Ratu, kita tidak boleh gegabah. Surat ini berbeda dari surat para raja lain yang pernah kita terima. Ada kekuatan tak kasat mata di dalamnya." Kata-katanya singkat, tetapi berisi wibawa yang luar biasa. "Hamba khawatir, ini bukan sekadar surat dari manusia biasa." Balkis menoleh padanya. "Maksudmu, Ratu, ada desas-desus dari pedagang-pedagang asing yang pernah singgah di pelabuhan kita. Mereka bercerita tentang seorang raja bernama Sulaiman, putra Dat, yang bukan hanya menguasai manusia, tetapi juga jin, burung, dan angin. Mereka menyebutnya sebagai nabi, utusan Tuhan yang sesungguhnya. Jika benar begitu, maka melawannya bukanlah pilihan bijak." Kata-kata itu membuat suasana sidang hening. Beberapa penasihat yang tadi bersemangat perang kini menunduk ragu. Balkis meremas surat itu. Jantungnya berdetak kencang. Ia memang mendengar cerita tentang Sulaiman, tetapi ia tidak pernah menganggap serius. Baginya, raja hanyalah raja. Namun, surat itu, entah mengapa terasa berbeda. Di dalam batinnya, dua suara bertarung. Suara pertama adalah harga diri seorang penguasa. "Engkau adalah Ratu Sabah. Jangan tunduk pada siapapun. Negeri ini berdiri megah karena keberanianmu. Jika kau menyerah pada surat ini, kau akan terlihat lemah." Namun suara lain berbisik lembut. "Apa salahnya mencari kebenaran? Jika benar ia adalah utusan Tuhan, bukankah lebih bijak mendengar sebelum menolak? Tidakkah kau sendiri sering bertanya tentang siapa Tuhan sejati yang menciptakan cahaya matahari yang kau sembah?" Balkis memejamkan mata.
Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia teringat malam-malam panjang ketika ia menatap bintang dan bertanya dalam diam. Apakah matahari ini benar-benar Tuhan, atau hanya ciptaan yang tunduk pada sesuatu yang lebih agung? Ia berdiri dari singgasananya. Suaranya lantang, menembus kebisuan ruangan. Wahai para penasehatku, aku membutuhkan jawaban. Haruskah kita menolak Sulaiman dan mengangkat pedang? Ataukah kita menempuh jalan lain? Seorang penasehat muda kembali maju, wajahnya memerah karena semangat. Ratu, peperangan akan menunjukkan bahwa Sabah tidak tunduk pada siapapun. Lebih baik mati mulia di medan perang daripada hidup dalam kehinaan di bawah raja asing. Namun penasehat tua kembali bicara, suaranya lirih tapi menusuk. Ratu, peperangan bukanlah jalan terbaik. Ingatlah, kekayaan kita bukan untuk dihancurkan. Rakyat kita hidup makmur karena damai. Jika benar Sulaiman adalah nabi, maka perang akan membawa kehancuran, bukan kejayaan. Aku sarankan, uji dia terlebih dahulu. Kirim hadiah besar dari istana ini. Jika ia hanyalah Raja Tamak, ia akan tergoda oleh emas dan permata. Namun jika ia menolak, maka kita tahu bahwa dia bukan manusia biasa. Balkis terdiam mendengar saran itu. Matanya berkilat, seolah menemukan secercah jalan. Ia tahu keputusan harus diambil, namun hatinya masih bergejolak. Uji dia, gumamnya pelan. Ya, mungkin itu jalannya. Kita tidak boleh gegabah. Namun ketika ia menoleh, ia melihat wajah para prajurit yang berdiri di sisi ruangan. Mereka jelas tidak puas. Bagi mereka, kelembutan berarti kelemahan. Balkis menghela napas berat. Ia tahu, apapun pilihannya, akan ada pihak yang menentang. Malam itu, Balkis tidak bisa tidur. Ia berjalan sendiri di taman istana. Bulan bersinar terang di atas kepala, sementara suara Ar-Mancur terdengar pelan. Ia menatap langit, mencari jawaban di antara bintang-bintang. Siapakah Sulaiman ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar nabi, atau hanya raja yang pandai bersandiwara? Dan, jika benar ia utusan Tuhan, apakah aku siap meninggalkan kebiasaan yang telah diwariskan nenek moyangku? Hatinya diliputi kebingungan. Satu sisi, ia ingin mempertahankan kebanggaan sebagai Ratu Sabah yang tidak tunduk pada siapapun. Namun sisi lain, ada getaran halus dalam hatinya yang berkata bahwa kebenaran mungkin ada dalam surat itu. Angin malam bertiup lembut, membawa suara yang hampir tidak terdengar. Balkis, carilah kebenaran, bukan sekadar kehormatan. Ia terperanjat. Apakah itu bisikan hatinya sendiri, atau suara Gap yang menyapanya? Ia tidak tahu. Yang jelas, hatinya semakin gelisah. Keesokan harinya, Balkis mengumumkan keputusannya. Aku telah mendengar pendapat kalian semua. Aku tidak akan gegabah mengangkat senjata. Aku akan mengirim hadiah besar kepada Sulaiman. Jika ia tamak, maka kita tahu bahwa ia tidak lebih dari raja biasa. Namun jika ia menolak, maka kita akan menyiapkan diri menghadapi kebenaran yang lebih besar. Para penasehat terdiam. Beberapa mengangguk setuju, sementara sebagian lain menunduk kecewa. Namun keputusan ratu adalah mutlak. Tidak ada yang bisa membantah. Balkis segera memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan hadiah terbesar dalam sejarah Sabah. Emas bertumpuk, permata berkilau, perhiasan megah, bahkan singgasana kecil berlapis intan. Semua dipersiapkan untuk dibawa oleh rombongan khusus ke kerajaan Nabi Sulaiman. Namun, di balik wajah tegasnya, hati Balkis masih bergejolak. Ia tahu, hadiah itu bukan hanya untuk menguji Sulaiman, tetapi juga untuk menguji dirinya sendiri. Dan disinilah dilema besar itu benar-benar terasa. Apakah ia akan menemukan kebenaran, ataukah ia akan tenggelam dalam kebanggaannya sendiri? Langkahnya semakin dekat menuju persimpangan takdir. Setelah peristiwa menakjubkan tentang tidurnya selama 100 tahun dan bangkit kembali dengan izin Allah, Uzair membawa beban yang lebih besar dalam hatinya. Ia bukan hanya sekadar saksi kebesaran Allah, tapi juga utusan kebenaran untuk mengingatkan kaumnya yang kian jauh dari syariat. Namun perjalanan hidupnya belum selesai. Sebuah takdir baru menantinya. Pertemuan dengan Raja Sulaiman yang penuh hikmah dan kekuasaan luar biasa. Uzair mendengar kabar bahwa Sulaiman, anak Nabi Daud, telah menegakkan kerajaan besar yang bukan hanya menguasai manusia, tapi juga jin, hewan, dan angin.
Kekuasaan itu membuat namanya bergema ke seluruh penjuru negeri. Uzair merasa terpanggil untuk menemuinya, bukan karena ingin menyombongkan pengalaman menakjubkan yang dialaminya, tetapi karena ia yakin kisah kebangkitannya bisa menjadi pelengkap tanda kebesaran Allah di hadapan seorang nabi besar seperti Sulaiman. Perjalanan menuju negeri Sulaiman tidak mudah. Uzair harus melewati padang tandus yang luas, lembah penuh batu cadas, dan gurun yang tiada ujung. Siang hari panas menyengat, malam dingin menusuk tulang. Namun hatinya selalu dipenuhi zikir, setiap langkah ia iringi doa, agar Allah meridai perjalanannya. Di tengah perjalanan, Allah menunjukkan tanda lain. Seekor burung hadhad hinggap di dekatnya. Burung itu menatapnya seolah mengerti siapa dia. Hadhad itu berkicau riang lalu terbang, seakan memberi arah. Uzair tersenyum. Ia teringat cerita bahwa burung hadhad adalah salah satu pengikut setia Nabi Sulaiman. Maka ia semakin yakin langkahnya memang menuju takdir besar. Setibanya di negeri Sulaiman, Uzair takjub. Ia menyaksikan istana megah berdiri, dikelilingi taman hijau dengan air mancur yang memancar dari batu, serta burung-burung berterbangan indah mengelilingi halaman. Orang-orang dari berbagai bangsa berkumpul, bahkan jin pun tampak menjalankan tugas dengan patuh. Semua itu bukan karena kekuatan manusia semata, tapi karena izin Allah yang memberikan mukjizat kepada Sulaiman. Namun, tatapan orang-orang kepada Uzair penuh curiga. Pakaian sederhana yang ia kenakan berbeda dari kebanyakan tamu istana. Para penjaga menghentikannya. "Siapakah engkau? Orang asing? Apa tujuanmu ke istana?" Uzair menjawab dengan tenang, "Aku Uzair. Aku datang membawa kabar besar. Kabar tentang kebesaran Allah yang menidurkanku 100 tahun dan menghidupkanku kembali. Aku ingin menyampaikannya kepada Nabi Sulaiman." Para penjaga terkejut mendengar pengakuan itu. Mereka mengira Uzair hanya pengembara gila yang berhayal. Namun ketika mereka hendak mengusirnya, tiba-tiba burung hadhad yang tadi menemaninya berterbangan di atas istana, berkicau keras, seakan memberi tanda kepada para penjaga. Mereka pun saling berpandangan, lalu memutuskan membawanya masuk. Di hadapan Sulaiman, Uzair menunduk penuh hormat. Ia melihat sosok pemimpin agung dengan wajah bercahaya, penuh wibawa, namun tetap teduh menenangkan. Sulaiman menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Engkau mengaku Uzair, bukankah Uzair sudah lama wafat? Jelaskan siapa dirimu sebenarnya." Uzair menelan ludah, lalu menceritakan dengan jujur perjalanan hidupnya. Bagaimana ia ditidurkan oleh Allah di bawah pohon. Bagaimana makanan dan minumannya tetap segar. Bagaimana keledainya hidup kembali dari tulang belulang. Hingga bagaimana ia mendapati keluarganya sudah berganti generasi. Semua yang hadir terdiam. Jin, manusia, bahkan burung-burung di istana mendengarkan. Udara seolah berhenti berhembus. Sulaiman menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan suara tegas, "Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang berbeda kepada setiap hamba pilihan. Kisahmu, wahai Uzair, adalah bukti nyata bahwa kebangkitan itu benar adanya. Aku sendiri diberi kekuasaan atas jin, hewan, dan angin. Engkau diberi pengalaman menembus waktu. Semua itu adalah tanda bagi umat manusia agar tidak lalai. Namun tak semua orang di istana bisa menerima dengan lapang. Sebagian penasihat merasa kisah Uzair terlalu mustahil. Mereka khawatir pengaruh Uzair akan menyaingi wibawa kerajaan, maka mulailah bisikan-bisikan iri menyebar di antara mereka. Konflik pun memuncak. Sebagian mendukung Uzair sebagai tanda kebesaran Allah, sebagian lagi menuduhnya pendusta. Sulaiman, dengan kebijaksanaannya, memutuskan untuk menguji kebenaran Uzair di hadapan semua rakyat. "Jika benar engkau Uzair yang ditidurkan 100 tahun, maka bacakanlah Taurat dengan sempurna di hadapan kami. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya tanpa kesalahan, kecuali orang yang benar-benar dipilih oleh Allah." Suasana tegang. Ratusan pasang mata memandang Uzair. Inilah ujian besar yang akan menentukan segalanya. Uzair menarik napas panjang, menatap langit, lalu mulai membaca. Kata demi kata keluar dari lisannya dengan fasih, penuh ketenangan, dan tanpa kesalahan. Suara itu bergema, membuat hati yang mendengar bergetar. Bahkan jin-jin yang hadir ikut menunduk. Sulaiman berdiri, wajahnya bersinar. "Cukuplah, sungguh ini adalah kebenaran.
Engkau adalah Uzair yang telah Allah muliakan dengan tanda kebesarannya. Mulai hari ini, kisahmu akan menjadi pelajaran bagi umat manusia hingga akhir zaman. Namun di balik pengakuan itu, fitnah masih mengintai. Musuh-musuh kebenaran tidak tinggal diam. Mereka akan mencari celah untuk memutarbalikkan fakta. Karena semakin banyak orang yang percaya pada Uzair, semakin goyah kedudukan mereka yang haus kuasa. Pertemuan ini bukan akhir, melainkan awal dari badai besar yang akan mengguncang iman manusia. Setelah ujian di hadapan Nabi Sulaiman, nama Uzair semakin harum. Kisahnya tentang tertidur 100 tahun bukan lagi sekadar cerita, melainkan tanda nyata kebesaran Allah. Orang-orang berdatangan dari berbagai negeri untuk mendengar langsung bagaimana Allah menghidupkan kembali setelah kematian. Namun, semakin luas kabar itu tersebar, semakin banyak pula yang mencoba menentangnya. Ada yang beriman, air mata mereka jatuh saat mendengar penuturan Uzair. Mereka berkata, inilah bukti nyata bahwa janji Allah itu benar. Jika Uzair bisa dibangkitkan setelah 100 tahun, maka tidak mustahil kita pun akan dibangkitkan pada hari kiamat. Tetapi ada pula yang mengeraskan hati. Mereka menuduh Uzair penyihir, pembohong, bahkan menganggap kisahnya hanyalah ilusi. Sebagian orang yang dengki mulai bersekongkol, berusaha menutupi cahaya kebenaran itu. Nabi Sulaiman menyadari, inilah fitrah manusia. Sebagaimana beliau sendiri menghadapi penentangan meski mukjizatnya jelas terlihat, Uzair pun menghadapi ujian yang sama. Karena itu, beliau mendekati Uzair, menepuk bahunya, dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Wahai Uzair, ketahuilah, kebenaran bukan untuk menyenangkan semua orang. Tugasmu hanya menyampaikan. Sementara hidayah hanyalah milik Allah. Jangan pernah gentar menghadapi penentangan, karena di balik itu semua ada hikmah yang besar." Uzair menunduk, hatinya terasa ringan. Ia teringat kembali masa-masa sunyi ketika terbangun dari tidur panjang. Saat itu, yang menemaninya hanyalah kesepian, keledai yang hidup kembali, serta rahmat Allah. Kini, meski banyak manusia yang menentangnya, ia tahu Allah selalu membersamainya. Suatu malam, ketika Uzair bermunajat dalam kesendirian, tiba-tiba hatinya diguncang oleh ilham yang begitu kuat, seakan ada suara lembut masuk ke relung jiwanya. Wahai Uzair, pengalamanmu bukan hanya untuk umatmu saat ini. Engkau adalah bukti hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman bahwa kebangkitan itu nyata. Sebagaimana aku menidurkanmu 100 tahun lalu menghidupkanmu kembali, begitulah aku akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kiamat. Jangan ragu, jangan bimbang, sebab janjiku pasti benar. Tubuh Uzair bergetar, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia bersujud, merasakan betapa kecil dirinya di hadapan Sang Pencipta. Keesokan harinya, Uzair kembali berdiri di hadapan kaumnya. Kali ini suaranya lebih mantap, penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Wahai manusia, dengarkanlah, aku Uzair, yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun lalu dibangkitkan kembali. Semua itu adalah tanda, agar kalian yakin pada hari kebangkitan. Sesungguhnya dunia ini hanya sementara. Kelak, kita semua akan dibangkitkan, lalu dihisap, dan setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Maka janganlah tertipu oleh kehidupan dunia, sebab yang kekal hanyalah kehidupan akhirat. Suasana hening, bahkan angin yang berhembus seolah berhenti mendengarkan. Sebagian menangis, sebagian menunduk malu, dan sebagian lain tetap menggelang dengan keras kepala. Di istana, Nabi Sulaiman memerintahkan agar kisah Uzair dicatat, agar generasi setelah mereka bisa mengambil pelajaran. Burung hat-hat yang menjadi saksi perjalanan Uzair berterbangan di atas menara, seolah ikut berseru kepada langit dan bumi bahwa kebenaran telah nyata. Namun, di balik kagungan kisah itu, Sulaiman tahu, rahasia Allah masih jauh lebih besar. Tidur 100 tahun hanyalah secuil tanda. Hakikat kebangkitan di akhirat kelak takkan bisa dibayangkan oleh manusia. Itu adalah misteri besar yang hanya akan terjawab ketika sangkakala ditiup. Sulaiman pun menatap Uzair dengan senyum penuh hormat. Wahai saudaraku Uzair, engkau telah menjadi ayat hidup bagi umat manusia. Semoga Allah menjadikan kisahmu sebagai cahaya hingga hari kiamat. Uzair menjawab dengan tenang, aku hanyalah hamba. Segala kebesaran hanya milik Allah. Semoga manusia tidak memandangku,
tapi memandang tanda kekuasaannya yang ada pada kisahku. Tahun-tahun berlalu, nama Uzair terus dikenang. Ada yang menjadikannya teladan, ada pula yang menambah fitnah terhadapnya. Namun satu hal pasti, kisahnya tidak pernah pudar. Ia menjadi peringatan bahwa waktu bukanlah batas bagi Allah. 100 tahun bisa terasa seperti sehari, dan sehari bisa terasa seperti 1000 tahun. Dan ketika hari kiamat kelak tiba, semua manusia akan menyadari kebenaran yang dulu disampaikan Uzair. Tidak ada yang bisa lari dari kebangkitan. Tidak ada yang bisa mengelak dari pengadilan Allah. Kisah Uzair pun berakhir bukan dengan kesepian, melainkan dengan cahaya keyakinan yang membekas sepanjang zaman. Sebuah kisah yang mengajarkan kekuasaan Allah melampaui ruang dan waktu, dan hari kebangkitan adalah janji yang pasti.